Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa di pagi hari ini berkat Tuhan yang baru, kekuatan kasih karunia-Nya tetap kita alami. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hidup ini banyak hal yang kadangkala bisa membuat perubahan ya. Perubahan bersikap, perubahan berpikir, bahkan perubahan untuk melakukan tindakan ketika kita berada dalam satu situasi. Sehingga diperlukan keteguhan hati untuk kita tetap berada di dalam kehendak-Nya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu, Saudara-saudari masih berada dalam kebenaran-Nya Allah, itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi adalah karena kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bertahan, untuk memiliki hati yang teguh. Sebagaimana dalam kitab Daniel pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dalam kebenaran firman Tuhan dikasih tahu, diberitahu dan disampaikan bahwa Daniel, Hananya, Misael, Asaria, mereka adalah orang-orang yang terpilih ketika dibuang di Babel. Mereka adalah orang-orang muda yang dianggap layak, yang dianggap bisa untuk bagaimana mereka bekerja di dalam istana raja. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang perilakunya tidak tercela, perawakannya baik, mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang lebih daripada orang-orang yang lain pada masa itu. Sehingga mereka diajarkan bagaimana mereka harus menulis, bagaimana mereka harus memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lebih lagi. Dan mereka diajari bukan oleh orang-orang yang sembarangan. Tetapi firman Tuhan berkata mereka langsung diajari oleh raja secara langsung. Bapak Ibu, saya berpikir bahwa ketika berada di zaman seperti saat ini, memiliki keadaan, memiliki satu penghargaan, dianggap layak untuk berada di istana raja, bekerja, itu adalah merupakan kebanggaan bagi setiap orang-orang ya. Merupakan kerinduan dan keinginan yang sering dicapai oleh manusia pada umumnya. Tetapi kita melihat di sini ketika dia berada di istana raja, mereka juga harus mengikuti aturan-aturan yang sebagaimana semestinya berada di istana raja. Jadi pada saat itu mereka harus makan makanan yang sudah raja suruh bersama dengan pegawai-pegawainya, dengan orang-orang yang dianggap layak untuk sehidangan dengan mereka. Tetapi belum tentu makanan-makanan itu adalah makanan yang boleh mereka makan, yang boleh orang Yahudi makan, atau yang boleh mereka makan sebagaimana mereka menjalankan perintah Tuhan. Karena makanan-makanan yang ada adalah merupakan makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Kalau kita berada dalam posisi kehidupan daripada Daniel dan sahabat-sahabatnya, mereka berada dalam satu lingkungan yang mengharuskan mereka untuk melakukan, untuk makan, untuk minum, untuk berperilaku dengan hal yang sama yang berada di lingkungan yang mereka tempati saat itu. Bukan hal yang mudah bagi satu pribadi untuk mereka tetap memiliki keteguhan hati, bertahan pada satu prinsip kebenaran yang mereka tahu, yang mereka yakini. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa Daniel bersama teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Satu pola pikir, satu pola tindakan, satu kebiasaan yang sudah lazim dilakukan, dimakan, diminum di dalam lingkungan kerajaan bersama-sama dengan raja. Tetapi kita melihat bahwa ternyata dalam hidup ini ada dua hal yang bisa membuat orang berubah dalam hidupnya, yaitu tekanan, kemudian godaan, gitu ya. Hidup ini adalah satu kehidupan yang bisa kita katakan kita berada dalam berbagai macam tekanan. Ada orang mengambil tindakan, pilihan karena dia berada dalam tekanan. Baik tekanan ekonomi, tekanan mungkin keadaan fisiknya yang sudah mungkin kita katakan dia ada yang mulai sakit, ada yang mulai tidak bisa lagi melakukan sesuatu. Sehingga itu merupakan tekanan dalam setiap orang mengambil keputusan. Perekonomian, tekanan dari para penguasa. Sehingga bisa membuat orang bisa juga mereka mengambil pilihan yang benar, keputusan yang benar, tetapi juga bisa mengambil keputusan yang salah.
Begitu juga dengan godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini. Banyak godaan, banyak tawaran. Iblis pekerjaannya adalah dia menggoda, dia mulai mengintip, dia mulai menggoda, menawarkan sesuatu yang menyenangkan kita. Sehingga dalam hidup ini banyak kali kita lupa dan tanpa kita sadari, kita mulai mengambil tindakan, meresponi sesuai dengan apa yang dunia mau, sesuai dengan apa yang dunia tawarkan. Tetapi firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, boleh mengajarkan kita, boleh meneguhkan kita bahwa ketika kita punya ketetapan, keteguhan hati untuk tetap berjalan dalam kehendaknya Allah, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Ketika kita punya ketetapan hati untuk tetap setia, berjalan dalam kasih karunia Allah, seperti yang sudah diambil oleh Daniel dan teman-temannya, maka di sini kita melihat apa yang bisa kita alami, apa yang bisa kita terima. Bukan berarti kita berkata saya tetap memiliki keteguhan hati supaya saya bisa menerima ini dan itu dari Allah. Kemudian tujuan kita, motivasi kita, kita mau setia, kita mau berbuat baik hanya supaya kita selalu mendapatkan kebaikan daripada Allah. Tidak Bapak Ibu. Karena dari waktu kita masih belum setia, dari waktu kita masih berada dalam kegagalan kita sekalipun, Allah tetap baik, Allah tidak mengurangi kesetiaannya. Tetapi dalam pertumbuhan iman kita, dalam kedewasaan kita, dalam kita meresponi kasih karunia Allah, marilah sama-sama apapun, baik kita sedang berada dalam tekanan maupun berada dalam godaan, kita harus punya komitmen, kesetiaan, berketetapan untuk tidak hidup sama seperti apa yang dunia mau untuk kita lakukan. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar logika sebagai manusia. Kan mereka tidak melakukan seperti aturan yang sudah dikeluarkan raja. Seharusnya mereka mengalami permusuhan. Seharusnya mereka mengalami yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan, konsekuensi yang tidak menyenangkan. Tetapi kita lihat bagaimana Allah melakukan perkara yang luar biasa. Justru sebaliknya, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Pemimpin pegawai istana tidak kemudian melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Daniel. Mereka mengalami penghukuman, tetapi justru mereka mengalami kasih dan sayang. Jadi Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Sama-sama kita hidup dalam dunia. Ada godaan, ada tekanan yang bisa membuat keteguhan hati kita berubah. Tetapi ketika kita punya satu komitmen untuk mempunyai tetap berpegang pada prinsip kasih karunia Allah, kita melihat kasih dan sayang dari orang-orang yang tidak bisa kita katakan bahwa mereka akan mengasihi kita, justru mereka mengasihi kita. Apakah itu satu kebetulan? Itu semua adalah karena karya Allah, karena kebaikan Tuhan yang menggerakkan, yang menolong, yang memimpin. Sebagaimana Daniel boleh alami, kita juga pasti alami. Di tengah dunia yang penuh dengan tekanan dan godaan, yakinlah, percayalah bahwa kasih sayang Tuhan tetap ada bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan kalau kami masih memiliki satu keteguhan hati di tengah tekanan dan godaan dalam dunia ini. Kami masih mengalami kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Semua bukan karena kami baik dan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi karena ada Roh Kudus, karena ada hati Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya apa yang dialami oleh Daniel itu juga akan kami alami hari lepas hari. Kekuatan kasih sayang-Mu kami alami, kesembuhan, pemulihan, bahkan dari yang tidak ada menjadi ada Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya di tengah tekanan dan godaan sekalipun, Tuhan yang akan menguatkan hati kami untuk tetap berkomitmen berjalan dalam kebaikan Allah. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.